I got scratches making me itch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati wa amalina may yahdihillahu fala hadiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la ta'mutu illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah al-rahimakumullah. Judul khutbah Jumat ini adalah 3 amal di masa sulit. Selaku khotib, saya berpesan pada diri sendiri dan jamaah sekalian, mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita dan menganugerahkan demikian banyak nikmat kepada kita. Semoga Allah menjaga kita semua dalam surga dan mengangkat virus corona yang ada di dunia ini. Selawat berikan salam, tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nantinya. Sekarang ini kita berada di masa adaptasi kebiasaan baru. Meskipun aktivitas mulai berjalan, masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Sebagaimana masih bekerja dari rumah, pendidikan juga diselenggarakan dengan cara belajar di rumah. Pandemi memang merupakan masa yang sulit. Lalu, apa yang perlu menjadi agenda khusus kita di masa sulit ini? Beruntunglah kita sebagai umat Islam bertabur banyak contoh dan keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagaimana beliau menghadapi masa sulit. Setidaknya ada 3 amal yang kita dapatkan dari agungnya keteladanan beliau. Jemaah rahimakumullah. Yang pertama, meningkatkan iman dan ketakwaan. Agenda utama kita di masa sulit termasuk adaptasi kebiasaan baru ini adalah dengan meningkatkan iman dan kesabaran. Wabah atau pandemi yang dalam bahasa hadis disebut tahun merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman dalam menghadapi ujian yang harus disikapi dengan meningkatkan iman dan kesabaran. Konfirmasi dari keyakinan bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepadanya. Demikian pula segala yang kita miliki semuanya adalah mempersembahkan Allah. Dialah pemilik sejati yang sewaktu-waktu bisa mengambilnya kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza ashabum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, dengan sesungguh kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan demikianlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ramah ditimpa musibah. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 156.
Jemaah Jumat rahimakumullah. Amal yang kedua dicontohkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di masa sulit adalah menjaga optimis. Beliau mengajarkan sikap optimis kepada para sahabatnya. Misalnya, saat terjadi perang Ahzab, saat itu 10.000 pasukan koalisi gabungan dari kafir Quraisy, Khafafan dan kabilah-kabilah lain untuk menyerbu Madinah. Padahal di mana Madinah jumlah seluruh laki-laki hanya ada 3.000 orang. Maka untuk menahan serangan pasukan Ahzab dibuatlah parit besar atau Khandaq atas lakon Salman Al-Farisi. Perang ini kemudian dikenal dengan nama perang Khandaq. Masa Khandaq adalah masa sulit. Waktu sangat terbatas karena pasukan Ahzab sudah bergerak dan mengepung Madinah. Demikian sulitnya waktu ini. Sampai-sampai tidak ada waktu sholat hingga pernah sholat zuhur, asar, maghrib dan isya dijamak dalam satu waktu. Optimisme ini harus selalu hadir. Harapan itu masih ada dan 2 ayat di surat Al-Insyirah menjadi inspirasi kita. Fa innama al-usri yusra, innama al-usri yusra, yang artinya karena sebenarnya bersama kesulitan itu ada, sebenarnya bersama kesulitan itu ada. Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Optimis ini harus hadir dalam jiwa kita bahwa pandemi akan berlalu, kemudian kemudahan akan datang, pertolongan Allah akan tiba. Hadirin Jumat yang dirahmatin Allah. Amal yang ketiga dicontohkan kepada Rasulullah SAW di masa sulit adalah meningkatkan kapasitas. Kita bisa melihat saat menghadapi masa sulit di Mekah, saat pelaksanaan pemboikotan. Waktu itu Bani Hashim yang melindungi Rasulullah diboikot oleh kafir Quraisy. Diliputi amarah permusuhan kepada Rasulullah dengan kegemaran atas perlindungan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Orang-orang Mekah berkumpul di kediaman Bani Ina pada Muharram tahun ke-7 kenabian. Sebuah fakta perjanjian penuh kezaliman memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Fakta perjanji itu ditulis oleh Bakhit bin Anzar bin Hisam pada sebuah khafifah yang isi poinnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang kedua, tidak boleh menikah dengan mereka. Yang ketiga, tidak boleh mengunjungi, bertamu, berbicara, dan dapat diandalkan dengan mereka. Yang keempat, tidak boleh menerima perjanjian damai dengan mereka. Yang kelima, tidak boleh berbelas kasihan kepada mereka. Pemboikotan merupakan membuat Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib mengalami penderitaan yang mengenaskan. Mereka telah diketahui apa saja demi bertahan hidup, termasuk binatang dan kulit binatang. Pernah mereka menemukan kulit unta, lalu dibersihkan dan dibakar. Setelah itu dilunakkan agar bisa disimpan dan dijadikan makanan untuk 3 hari. Oleh karena itu, mestinya pada semasa sulit saat pandemi ini kita isi dengan meningkatkan kapasitas. Ketika banyak waktu di rumah dan banyak waktu luang, ciptakan hal-hal yang baru yang banyak bertilawah, banyak tadabbur, banyak membaca, bahkan kalau perlu mengikuti pelatihan-pelatihan online. Kelak kita masa kembali normal dapat muncul banyak peluang. Kita sudah siap menyambutnya dengan fasilitas kita. Sebelum saya tutup khutbah yang singkat ini,
saya menghimbau agar kita selalu mengikuti protokol kesehatan yang antara lain setiap beraktivitas ataupun beraktivitas keluar dari rumah selalulah menggunakan masker. Yang kedua, rajin-rajinlah kita mencuci tangan agar terhindar dari virus corona yang melanda di negara kita ini. Kemudian, setiap beraktivitas di luar, lihatlah agar selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Karena kita tidak tahu rekan kita, tetangga kita terpapar ataupun tidak dengan virus corona yang sekarang ini. Dan kemudian pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan pilkada serentak. Untuk itu kami menghimbau kepada kita semua, gunakanlah hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing agar tercipta pilkada yang damai. Barakallahu lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tiwalahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa tastaghfirullah al-azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah mayadi sabirin bi azim nasri wa ma yusarifina lihamdi sukri wa ma fiqi mutahhirina liqalimi bin amri ahmadu ala ma anam wa salama lil amri fi bima hakama wa abra asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahajur salatan daima bil bana'i wal futur wa salaman tasliman katsira amma ba'du fa ya ayyuhan nabiyyullah innallaha amrakum bi amri ba'da afi binafsi wa sana bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minin min kibadi faqala azamin qawlin innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina mursalin wa anbiya'al mursika wa ma ilaikal muqabina wa ahli taubika azmain. Allahumma firli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fit alaihim wa da'i adayhim wa ta'zilhum min dikisuzni illa sya'a atafim wala ta'ajalhum fitnata lizalimin wajihim birahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wala ba'dukum la'allakum tazakkarun fazkurullaha azim yashkurun wa syukuru ala ni'mihi yazidikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.